Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gemilang. Senang sekali saya Serdi dapat hadir kembali pastinya dalam program NTB Talk yang dipersembahkan oleh Dinas Kominfotik NTB. Kali ini kita di pagi hari ini ya, pastinya untuk Anda semua yang penasaran dengan tema kita yang sudah kita share dari kemarin, yaitu tentang I'm flying to Europe with beasiswa NTB. Wah, ini banyak sekali nih Sobat Gemilang yang penasaran dengan beasiswa NTB, karena memang banyak yang bertanya-tanya dan pengen sekali menempuh pendidikan di luar negeri ya. Oke, pagi hari ini Sari bersama dengan 3 wardi kita. Hai. Hai. Jangan tegang, kita santai aja ya. Ini bersama dengan 3 wardi kita yang akan pergi ke luar negeri, yaitu ke kemana nih? Polandia. Ke Polandia ya, luar biasa, keren sekali. Kita akan kenalan satu-satu dulu, mulai dari Mbak yang paling cantik. Nama saya Iis. Saya dapat di Kolegium Civitas Warsaw dengan jurusan International Relations. International. Selanjutnya, Saya Sumandi, saya dapatnya beasiswa untuk di Nicholas Copernicus University untuk jurusan Master in Business Administration. oke. Sedangkan saya Rasul Piansa, saya juga sama dengan Mas Andi mendapatkan Nicholas Copernicus University dengan jurusan Master of Business Administration. Iya, itu dia ketiga wardi kita, ada Mbak Iis, ada Sumandi dan juga Restu ya. Dan ketiganya ini akan pergi ke Polandia pada tanggal berapa nih? Insya Allah tanggal 20 Oktober. 20 Oktober nanti akan langsung terbang ke Polandia. Keren sekali ya. Tapi sebelumnya memang Sobat Gemilang kita juga pada penasaran ya, gimana sih cara dapat beasiswa NTB. Di sini bisa diceritain sedikit sih gimana sih menempuh berbagai halangan rintangan itu supaya bisa dapetin beasiswa NTB. Dari IS dulu gimana? Lumayan melelahkan. Oke. Karena kita harus memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh LPP, dan alhamdulillah dengan waktunya juga, waktu pendaftarannya itu sangat singkat, nggak berbulan-bulan, jadi hanya sekitar 2 bulan ya, sekitar 2 bulan, dan itu kita harus mempersiapkan semuanya selama 2 bulan itu, persyaratan-persyaratannya, dan udah habis itu nunggu interview kalau lolos. Kalau lolos ya, Iya. jadi melelahkan, tapi jangan sampai patah semangat nih Sobat Gemilang ya, karena ini niatan untuk bisa menempuh pendidikan, apalagi dengan beasiswa NTB yang diberikan oleh pemerintah ya, apa sih yang enggak gitu ya. Kalau dari Sumandi? Kalau dari saya memang salah satu yang jadi challenge-nya untuk kita beasiswa ini terutama di bahasa Inggris. Bahasa Karena Inggris. itu paling krusial ya, apalagi kita keluar negeri kita nggak pakai bahasa Sasak gitu kan. Nah, itu yang perlu kita persiapkan. Kalau luar negeri dia biasanya pakai IELTS. Iya. IELTS paling krusial, kalau TOEFL masih di sini ya. Nah, di beasiswa NTB sendiri sebenarnya dia bisa pakai TOEFL untuk pendaftaran, tapi kalau untuk yang di kuliahnya itu harus IELTS. Nah, itu menjadi tantangan memang, apalagi IELTS ini kan dia tesnya mahal, Iya. sampai 3 jutaan. Jadi, kalau gagal itu amblas uang itu gitu. Oke. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan. Dan ya itu yang saya persiapkan, alhamdulillah sebelumnya saya udah pakai IELTS dan bisa lolos di sana. Itu memang kalau teman-teman udah punya bahasa Inggris yang bagus, itu daftar aja beasiswa dimanapun insya Allah akan lolos. Wah, keren sekali Mas Sumandi ya. Jadi memang banyak sekali yang dipertaruhkan nih Sobat Gemilang, mulai dari biayanya ya, dan memang harus persiapan jauh-jauh hari untuk bisa mendapatkan skor tertinggi pastinya ya. Berapa banyak sih kalau IELTS? Kalau IELTS dia karena rata-rata dia 6,0. Oke. Wah, banyak sekali ya. Selanjutnya Mas yang paling tampan di ujung sana. Ceritanya tuh kayak gimana sih? Iya, sebenarnya udah dijelasin semua. Tapi mungkin kalau saya ada hal yang berbeda dengan seleksi-seleksi yang sebelumnya. Karena sekarang kan udah ada dalam kondisi corona gitu ya. Semua serba harus terbatas dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling basic dalam diri kita itulah motivasi dan semangatnya itu. Karena dari awal ketika seleksi wawancara ini benar-benar beda banget karena harus menggunakan video call. Iya. Dan itu kadang-kadang mungkin kalau kesahnya kita itu karena mungkin sinyal, jaringan Iya. dan lain sebagainya. Tapi karena kita tetap semangat, ya akhirnya yaudahlah meskipun sinyal nggak bagus dan lain sebagainya, kalau semangatnya udah bagus, Tuhan ngasih sesuatu yang lebih baik. Kemudian sampai ke tahap berikutnya, meskipun harus rapid dan lain sebagainya, tapi karena semangat masih tetap ada, jadi tetap bisa dihadapin itu semua, sehingga yaudahlah new normal, semangat juga harus tetap optimis gitu. Waduh, keren sekali Mas Restu ya, harus tetap semangat pastinya. Bagi Sobat Gemilang yang lagi nonton ya, nggak boleh patah semangat karena beasiswa NTB ini banyak sekali yang idam-idamkan ya, jadi memang harus butuh semangat yang
luar biasa yang harus dikeluarkan sih. Oke, selanjutnya nih saya mau tanya dulu ke Sumanti ya. Ke Sumanti, kalau bisa dijelasin nih tahap-tahapannya mulai dari awal sampai dengan final untuk dapetin beasiswa NTB itu seperti apa? Ya, untuk tahap awal memang yang paling sulit itu yang mengumpulkan berkas ya. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, hampir semua berkasnya itu gampang. Terutama bahasa Inggris yang paling susah. Iya. Itu yang emang yang jadi tantangan, rata-rata teman-teman itu bahasa Inggris yang susah kalau mau daftar kemana beasiswa bahasa Inggris gitu. Tapi alhamdulillah karena ini beasiswa lokal itu tidak terlalu tidak terlalu terketat dibandingkan dengan beasiswa yang lain, karena memang tujuan dari beasiswa ini adalah bagaimana kemudian menemukan SDM NTB yang berkualitas gitu loh. Nah, pertama pengumpulan berkas, setelah itu kita melakukan pengumpulan berkas, kemudian kalau sudah lolos ke berkas ini, dan untuk lolos berkas itu paling krusial tuh harus lengkap berkasnya, terutama bahasa Inggris. Jangan asal-asalan, jangan skornya nggak mumpuni tapi tiba-tiba daftar gitu. Itu kan ada batasnya di situ kan, ada daftar. Itu pertama berkas kita harus lengkap. Nah, setelah lolos berkas, alhamdulillah kita kemudian ke tahap selanjutnya yaitu wawancara. Iya. Tapi karena kondisinya saat ini pandemi, kita kemarin wawancara secara online dari pihak NTB-nya. Nah, tapi enaklah wawancara online-nya karena memang kita juga bisa dimanapun kan, itu yang menjadi enaknya gitu loh. Jadi kita persiapannya maksimal, dan setelah wawancara kita kemudian diumumkan untuk lolos ke tahap akhir gitu loh. Dan alhamdulillah waktu itu memang agak deg-degan ya, karena kita pengumuman waktu itu malam. Sempat diundur juga. Ya, sempat diundur. Itu yang membuat kita kok greget banget. Gak bisa tidur ya? Iya, gak bisa tidur, sampai kita cek terus website di Instagram, kok diundur-undur terus gitu. Yang buat kita benar nggak bisa tidur gitu loh. Dan alhamdulillah setelah wawancara kemudian kita diumumkan. Nah, itu yang paling mendebarkan itu. Tapi sebelum itu saya mau tanya nih ya, maaf potong ya. Tahu informasi ada beasiswa, dan kemudian apakah ada pelatihan dari rumah bahasa dan segala macam, itu bagaimana? Saya tahunya karena sekarang ini serba sosial media ya. Waktu itu saya dapat dari di Instagramnya. Apalagi Pak Gubernur waktu terpilih, beliau berkomitmen untuk bagaimana belum menciptakan 1000 cendekiawan gitu loh, dan di-share juga di Instagram Pak Gubernur waktu itu. Nah, sehingga kita tanya di sana. Nah, jadi syarat-syaratnya juga kita sudah lengkap di sana, jadi tinggal teman-teman bisa download di websitenya. Wah, seperti itu Sobat Gemilang. Jadi jangan pernah yang namanya lupa untuk selalu ngecek ya, harus selalu konsisten untuk dicek Instagramnya rumah bahasa supaya bisa mendapatkan informasi mengenai beasiswa itu ya. Jadi semuanya bisa langsung dipersiapkan ya. Wah, keren sekali, memang banyak sekali yang harus dipersiapkan secara matang ya. Selanjutnya nih, saya tadi dapat cerita kalau teman-teman udah mulai berkuliah ya. Saya sudah mulai. Nah, IE sudah mulai berkuliah nih secara online. Ada nggak sih hambatan-hambatan selama berkuliah secara online dari Indonesia langsung ke Polandia? Jadi tantangan utamanya itu adalah perbedaan waktu, dimana kita dengan Polandia itu bedanya 6 jam, kita lebih dulu 6 jam. Jadi di sana baru mulai pagi, kelas pagi jam 8, itu di sini jam 2 siang, dan kelas terakhir saya itu sekitar jam setengah 7 malam, di sini setengah 1 malam, dini hari. Jadi ya jam tidurnya agak sedikit berantakan gitu. Selama seminggu kemarin, dan itu langsung full on. Bahkan sebelum mulai kelas ada dosen yang sudah memberi assignment, udah ada tugas sebelum mulai kelas, dan kelas pertama juga diumumin 1 jam sebelum kelas, nanti kita kelas ada kuis ya, kayak gitu. Jadi kayak benar-benar mantap. Jadi full on gitu. Iya, jadi memang itu ya kendalanya di waktunya ya. Tapi besok pasti akan lebih terbiasa ya. Yes, kalau yang lain belum pada kuliah? Belum, masih? Hari ini sudah mulai. Waduh, keren sekali nih Wardi kita ya. Oke, sekarang nih saya mau nanyain mengenai ini kan lagi pandemi. Teman-teman mau berangkat besok tanggal 20 Oktober ini. Gimana sih, nggak ada rasa was-was gitu untuk keluar negeri? Sementara kita di sini juga tingkat kasus coronanya bisa dibilang cukup lumayan ya. Gimana? Dari Restu? Kalau dari Restu sendiri sih sebenarnya yang pertama kita kan udah mulai tatanan baru, berarti kita udah mulai terbiasa untuk menjaga diri kita, mulai dari menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan dan lain sebagainya. Jadi udah mulai membiasakan diri untuk hidup sehat.
Karena dengan hidup sehat maka kita juga bisa menjaga diri kita sendiri. Selain menjaga diri kita sendiri berarti kita juga sudah menjaga mimpi kita gitu. Asik. Karena kalau kita udah sakit tapi semuanya udah disiapin tapi ujung-ujungnya nggak bisa berangkat gitu. Iya. Jadi menjaga diri berarti menjaga mimpi juga gitu. Jadi itu saya motivasinya gitu. Jadi harus tetap sehat biar mimpinya bisa tercapai gitu. Iya, jadi memang sudah menyiapkan segala Iya. sesuatunya ya, seperti hand sanitizer, Iya, siap, selalu pakai masker, dan pastinya menjaga kesehatan juga Benar ya banget. sebelum berangkat. Benar banget. Sumandi juga kayak gitu. Iya, kalau kita hampir semuanya sama ya. Kita menjaga kesehatan seperti yang dikatakan Mas Rasul tadi bahwa ketika kita menjaga kesehatan artinya kita juga menjaga mimpi kita gitu. Nah, yang memang yang kita takutkan ya memang yang ini worst scenario ya. Worst skenario-nya adalah jangan sampai nanti ketika kita mau berangkat itu kemudian kita ada mungkin ada yang terkena, itu sangat-sangat fatal gitu loh. Makanya dari LPP itu sendiri kita untuk kayak kemarin kita disuruh rapid test dulu. Oke. Nah, tujuannya supaya bagaimana kemudian teman-teman ini bisa menjaga diri lah. Gitu. Ketika kita bisa menjaga diri maka kita juga bisa menjaga orang lain. Nah, setelah rapid tes kemarin alhamdulillah kita negatif, dan kemudian sebelum kita berangkat nanti kita akan ada swab juga. Pastinya. Swab di Indonesia. Di Indonesia, kemudian nanti setelah di Polandia kita akan di swab juga. Nah itu makanya kata kemarin salah satu panitianya adalah teman-teman kalau bisa seminggu sebelum berangkat itu diam diri dulu lah. Oke. Karantina dulu ya. Karantina gitu. Takutnya adalah jangan sampai ketika teman-teman mau berangkat nanti kemudian ditemukan hal yang gitu loh. Iya, Itu betul. yang kita antisipasi seperti itu. Betul sekali ya, jangan sampai ada nanti nggak tahu nyampe sana jauh-jauh ya ampun. Pokoknya semua jaga kesehatannya ya. Yap. Oke, Seri mau nanyain tentang ini lagi ya, Iis, mengenai perkuliahan di sana. Ada nggak sih perbedaan sistem perkuliahan yang ada di Polandia sana dengan kemarin di mana kuliahnya? Satunya di Nah, Jakarta, Iya. di Bekasi sih tepatnya di Presiden University. Iya, gimana sih perbedaannya mulai dari cara penyampaiannya segala macam dosen? Mungkin yang persamaan yang pertama yang bisa saya sampaikan, dulu saya di Presiden University itu full on bahasa Inggris Ya. jadi S2 ini saya nggak begitu bermasalah dengan masalah bahasa. Oke. Perbedaannya ya itu tadi nggak ada santai-santai. Nggak ada santai. Ya, jadi Oke. saya juga mikir kadang-kadang saya melihat teman-teman saya yang lain yang S2 yang bisa jalan-jalan, yang bisa keliling-keliling gitu. Iya. Saya baru minggu pertama, baru 4 hari pertama aja itu saya sudah wow. Kalang kabut ya. Iya, Wah. dan dengan jam tidur yang berantakan dan dengan reading list yang segitu banyak, saya satu course satu subjek itu ada sekitar 25 reading list yang Wah. buku, jurnal segala macam yang harus dibaca, dan itu untuk setiap minggu ada paper assignment untuk satu pelajaran, untuk satu subjek, dan semester ini saya ada 8 subjek. Wah, keren sekali. Jadi untuk yang bilang ada yang beasiswa, ada yang untuk S2 kuliahnya 3 hari kayak gitu, saya tidak merasakan itu. Iya. Saya kuliah setiap hari. Ternyata emang beda-beda ya Sobat Gemilang, yang dirasakan oleh Iis ini memang benar-benar full sekali ya. Full, iya. Perbedaannya di sini mereka tidak bisa leyeh-leyeh nih, jadi harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya. Nanti buat Sumandi dan juga Restu harus mempersiapkan diri ya. Oke Sobat Gemilang, selanjutnya nih saya mau nanya ini, kan pemerintah sudah memberikan ruang untuk para pemuda untuk bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Menurut kalian bagaimana sih pendapat kalian terhadap pemerintah NTB yang pastinya memberikan kesempatan untuk kalian di sini? Siapa yang menjawab? Restu, silakan. Sebenarnya ketika pemerintah sudah serius menyiapkan anggaran, sebenarnya ketika kita sudah dibiayai oleh negara, oleh pemerintah provinsi, itu sebenarnya bisa jadi tanggung jawab yang besar. Karena kita udah nggak bisa, misalnya mungkin ada banyak orang yang bilang kalau udah kuliah di luar negeri itu tinggal jalan-jalan gitu kan. Apalagi kalau dari Polandia gampang ke Jerman, ke Perancis dan sebagainya. Iya, benar. Tapi sebenarnya kalau dari saya sendiri melihatnya, ini tuh sebagai suatu bentuk tanggung jawab dan kontrol diri. Misalnya kalau mau lagi jalan-jalan kebablasan, langsung inget loh, ini uang negara, ini uang rakyat Indonesia gitu. Iya. Karena masih banyak banget orang-orang di sana yang belum dapat kesempatan, tapi kita udah mendapat kesempatan, jadi uang negara itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan cara nanti waktu dia balik ke Indonesia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. At least kalau memang nggak bisa membayar semuanya, maksudnya nggak bisa
melakukan banyak hal, at least tidak menjadi beban negara deh ketika baliknya nanti. Udah ngomong kayak gitu, langsung aja ke pertanyaan. Nanti setelah lulus kalian akan memberikan apa, kontribusi apa sih untuk NTB kita tercinta ini? Dari Iis dulu, semua harus menjawab. Apa ya, insya Allah berkontribusi untuk NTB dan untuk Indonesia tepatnya. Wah, luar biasa. Ya. Demi pembangunan daerah ya. Pembangunan daerah, pembangunan negara, infrastruktur semuanya. Siap. Janji loh. Insya Allah. Insya Allah. Sumandi. Kalau dari saya kebetulan karena kondisi saya ini kan sebagai pengusaha juga, jadi insya Allah sepulang saya dari Eropa itu saya akan langsung balik ke NTB dan langsung bisa tancap gas lah ini bisnis gitu loh. Karena memang saat ini karena kebetulan saya berbisnis di peternakan. Peternakan, iya. Apalagi kalau kita lihat komposisi peternakan kita ini yang muda itu sangat-sangat jarang, Mbak. Oke. Kebanyakan kita yang kolonial. Nah, yang milenial itu sangat-sangat sedikit. Bahkan di NTB mungkin cuma saya sendiri yang milenial. Dari ini yang jadi pengusaha ayam, yang lain itu kolonial semua. Itu yang menjadi tantangan memang. Nah, melalui beasiswa NTB ini saya sangat bersyukur gubernur memberikan kita kesempatan untuk bagaimana kita menjadi elang-elang NTB yang kemudian bisa menjadi duta NTB untuk mengharumkan nama NTB. Dan insya Allah ketika pulang nanti saya langsung tancap gas untuk nanti insya Allah kita akan membuat startup di bidang bisnis peternakan karena memang saat ini saya melihat banyak sekali problem-problem di peternakan dan yang bisa menyelesaikan itu adalah para milenial dan mulai BSI NTB ini ke Eropa insya Allah saya akan mencari investor juga untuk bagaimana kemudian kita istilah kalau bisa NTB itu sebagai lumbung peternakan Indonesia. Mantap. Amin. Ini dia pengusaha muda kita yang terbang ke Eropa dengan beasiswa NTB. Luar biasa. Dia apa ya? Kemarin pesan dari Bapak Gubernur waktu kita dilepas pada saat PDT itu beliau menyampaikan kita bisa berkontribusi tidak harus kembali ke NTB, tidak harus kembali ke Indonesia. Jadi kalau misalnya kita berkarir di luar, itu pun bisa menjadi kontribusi bagi Indonesia, bagi anak-anak NTB untuk memotivasi adik-adik kita nanti yang setelah melihat kita dan senior-senior yang sudah ada di sana, itu bisa menumbuhkan rasa untuk mereka maju menjadi elang terbang tinggi. Iya, yang pastinya membawa nama NTB ya sana. Keren sekali nih teman-teman kita. Restu, ada tambahan nggak? Kayaknya udah cukup. Oh, udah cukup. Oke. Selanjutnya nih, motivasi terbesar kalian untuk bisa meraih beasiswa NTB ini sebenarnya apa sih? Restu. Kalau saya sebenarnya motivasinya itu kan kita punya cita-cita nih. Iya. Saya tuh punya cita-cita itu pengen jadi akuntan publik gitu. Karena di Nusa Tenggara Barat tuh akuntan publik itu masih jarang, cuma 2 atau 3 gitu. Jadi ketika akuntan publiknya itu sedikit, maka nanti UMKM yang sedang dibangun sekarang oleh gubernur tuh mungkin nanti akan menemukan kesulitan kalau akuntan publiknya cuma sedikit seperti itu. Akhirnya saya pengen balik nanti, pengen jadi akuntan publik, kemudian nanti menciptakan lapangan pekerjaan baru, anak-anak muda jadi staf, jadi karyawan dan lain sebagainya, yang nantinya kita bekerja sama untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk pemuda-pemudi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Itu jadi motivasinya. Oh iya, keren sekali ya Restu. Jadi itu adalah motivasi Restu untuk bisa meraih beasiswa NTB karena adanya cita-cita dan pastinya untuk membantu pembangunan daerah NTB juga ya. Oke Sobat Gemilang, sepertinya waktu kita sudah di penghujung nih ya. Padahal pengen ngobrol banyak lagi nih sama Restu, Iis dan juga Sumandi. Tapi sayang kita harus berakhir. Oke Sobat Gemilang, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semua untuk meraih mimpi berarti harus semangat terus dan mempersiapkan segala sesuatunya itu dari jauh-jauh hari ya. Jadi jangan sampai kepepet karena itu nggak baik, harus dipersiapkan secara matang ya. Oke Sobat Gemilang, mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata dari Sherly dan juga dari Iis, Sumandi, dan Restu. Terima kasih banyak atas waktunya. Langsung aja Kak, dari kami tim media Dinas Kominfotik NTB pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di next episode.